Kalian percayanya lain dengan cara Jokowi memandang IKN. Andrinov menerangkan bahwa demi rasionalitas spasial mesti ada IKN. Oh ya, bagus. Ade Armando terangkan dengan versi yang lain tuh. Untuk keadilan, jangan Jawa aja. Tapi Jokowi nggak lihat itu sebagai alasan dia. Dia lihat itu adalah menara Babel buat dia. Jadi Anda dikacaukan bahasanya oleh seseorang yang punya inspirasi lain tentang Babel, tentang IKN itu. Saya lanjut lagi ya cerita-cerita itu. Satu waktu saya tanya pada Pak JK itu, Pak JK, gimana ceritanya sih kalau ada IKN? Kata Pak JK, dukun aja nggak bisa jawab. Tanya Pak JK, karena JK udah pernah ngomong ke saya. Satu waktu saya bercakap-cakap lagi dengan Sultan Hamengkubuwono yang kemudian pakai baju menolak bala. Dia nggak ngerti apa yang ada di situ selain cerita mistik. Jadi yang Anda sebut rasional itu bagi Jokowi bukan itu yang dia maksud. Artinya dia menunggangi kedunguan kalian. Ya ini begitu jadinya kan. Saya lanjutkan lagi. Kenapa saya nggak percaya ya? Mulai dari soal mobil SMK itu. Ngapain? Lu tahu satu peristiwa yang dia udah bohong, lu masih terima lagi bohong lebih gede kan? Soal IKN coba. Sebelum soal SMK itu ada soal pemindahan waktu Pak Jokowi masih wali kota yang terus-menerus didampingi oleh Andrinov. Pemindahan pasar itu. Saya sering cerita lagi nih, nih ngoceh-ngoceh di sini. Atau saya kasih kuliah di UNS 11 Maret. Saya lagi kasih kuliah, tiba-tiba masuk notes kecil. Bung, pakai Bung. Setelah kasih kuliah kita mau ngobrol ya. Itu Jokowi masih wali kota loh itu. Oke. Saya kasih kuliah, saya tanya mana yang mau ngomong. Mau bicara apa? Metodologi, teori? Bukan, kami bukan dosen. Saya pikir dosen. Ternyata beberapa pemuda itu diutus oleh seseorang, saya lupa namanya, yang adalah tokoh PKI, ketua pemuda rakyat pada waktu itu, anggota komite sentral PKI, masih hidup waktu itu, namanya apa namanya? Pak Kani tahu ya? Rewang. Nah, ini gua cerita soal Rewang nih. Rewang masih hidup waktu itu, dia mau ketemu saya. Tiba-tiba dia sakit, dia utus anak buahnya, muridnya itu. Jadi kenapa begini, Pak Rewang mau cerita. Ini Bang Rocky, jangan pernah percaya pada Jokowi. Ya. Dia masih hidup waktu itu, kemudian beberapa bulan kemudian dia meninggal tuh Pak Rewang. Karena saya ini pemimpin rakyat. Saya tahu watak rakyat, bahkan rakyat Solo. Rewang yang adalah pemimpin rakyat, bahkan mengatakan Jokowi itu pembohong. Dia bukan rakyat. Kenapa? Jokowi pastikan bahwa pasar itu akan pindah. Dibuat sedemikian rupa, diskusi 1 bulan penuh di depan rumahnya dia itu. Padahal sebetulnya, selama dia berdiskusi, oligarki Solo itu udah lakukan namanya ya under table transaction uang. Jadi dia pindah. Jadi udah disogok dulu, Jokowi bilang bikin panjang ya diskusinya. Kira-kira begitu. Cerita 1 bulan kan PR semua Jokowi nego segala macam itu. Dia pastikan bahwa tidak akan ada lubang bolong di Solo. Malam ini lubang, besok pasti tutup. Itu bukan APBD, dia tinggal telepon satu oligarki di situ, tutup selesai. Jadi Anda dari awal, ya kalau saya cerita dari awal mungkin Anda nggak akan. Saya tahu dari awal itu. Jadi sekuensi pengetahuan saya tentang kebohongan Jokowi itu, begitu IKN dibuat, saya ngakak-ngakak, ini pasti nipu. Tetapi begitulah, disirap kita untuk memuliakan seorang yang memang, ini Jokowi, dia tidak tahu bahwa selama 10 tahun, banyak orang yang tahu bahwa dia tidak tahu. Karena nggak ada yang memberitahu bahwa dia tidak tahu. He is riding the tidal wave of stupidity. Your stupidity. Itu yang terjadi. Dan saya mau terangkan, saya nggak ada urusan dengan Pak Jokowi itu. Kalau dendam kagak. Kaisang ulang tahun, Kaisang kawin, keluarga Jokowi undang saya bahkan masuk VIP. Nggak perlu nunggu kayak Anies Baswedan nunggu siang hari, saya yang malam hari langsung lewat situ kan. Jadi saya nggak ada urusan dengan itu tuh. Jadi terus menurut saya mau baca itu, ya apa keadaan itu. Jadi kalau sekarang, ya memang yang kita mau bicara ini mau diapain tuh. Kalau soal kebohongan itu berseri kebohongannya tuh. Apa yang baik dilakukan di situ? Baguslah di usulan Dedi. Supaya dia konsisten, tulis surat pada Pak Prabowo, saya minta dengan sangat Pak Prabowo, tolonglah ada satu kamar khusus yang dibuat di situ. Walaupun anggarannya mungkin cuma 10 miliar atau 100 juta. Untuk anak saya, supaya dia bisa menikmati legasi yang saya bayangkan itu. Apa yang bisa dilakukan oleh Gibran di situ? Jadikan istana itu sebagai, bukan sebagai tempat pangkalan LPG 3 kilogram. Ya teman-teman,
kalau kita melihat video kali ini apa yang disampaikan oleh Rocky Gerung, maka kita melihat muka dari Ade Armando teman-teman. Dia hanya senyum-senyum teman-teman. Karena apa? Karena apa yang disampaikan oleh Rocky Gerung ya sekarang baru dirasakan oleh Ade Armando. Ya, bahwa pembangunan IKN itu ya bukan seperti yang dipandang oleh Ade Armando bahwa memberikan keadilan bagi masyarakat, ya, tetapi ya kata Rocky Gerung itu adalah ambisi dari Pak Jokowi, ya, yang dibuat untuk selalu namanya dikenang. Akan tetapi teman-teman, ya, karena Pak Jokowi tidak bisa melanjutkan sebagai presiden, maka tentu ambisinya itu tidak akan dilanjutkan. Kenapa? Karena ya terlalu besar ya tanggungan di pemerintahan baru. Ya, jadinya tidak mungkin Bapak Prabowo Subianto menuruti semua apa yang telah dibangun oleh Jokowi pada saat itu dilanjutkan. Ya, walaupun janji Bapak Prabowo dan Gibran pada saat itu melanjutkan ya pemerintahan dan pembangunan, tetapi ya kalau lihat dari anggaran dana yang dibutuhkan juga, maka tidak mungkin mereka melanjutkan hal itu. Makanya ya apa yang dulunya pernah Rocky Gerung sampaikan bahwa dia tidak pernah percaya akan pembangunan IKN itu bisa selesai dan bisa berlanjut, maka baru sekarang kita mengetahui, apalagi Ade Armando ya mengetahui bahwa apa yang telah diperjuangkannya selama ini sia-sia. Oke. Kita lihat beberapa komentar netizen teman-teman. Apa yang disampaikan oleh Ade Armando, ya, maksudnya apa yang disampaikan oleh Rocky Gerung kepada para pendukung Mulyono atau Jokowi teman-teman. Ya, benar sekali apa yang diomongin Bung Rocky Gerung, bravo akal sehat. Nah, baru kali ini kocak RG disetujui pihak Projo, gelak tawa yang pecah. Nah, Rocky Gerung kocak banget. Gibran disuruh tinggal di IKN nungguin LPG melon. Ya, memang teman-teman, karena kita tahu bahwa ambisi dari Pak Jokowi untuk menyelesaikan IKN ini sangat kuat sekali. Sehingga salah satunya saran dari Rocky Gerung dan juga Deddy Sitorus dari PDI Perjuangan, ya, supaya ya Wapres Gibran bisa berkantor di IKN, ya, menunggu IKN bisa selesai. Dan seperti yang disampaikan oleh Rocky Gerung, ya, IKN dijadikan sebagai tempat LPG teman-teman, ya, 3 kg, ya, maka tentu ya secara mudah ya Gibran mengontrol gas LPG untuk masyarakat. Nah, kita lanjut. Ini kalau yang sering mengikuti politik pemerintah, cara Rocky beranalogi dan menyampaikan story itu nyambung. Ya, memang kalau kita lihat teman-teman dari apa yang pernah disampaikan oleh Rocky Gerung teman-teman dari awal, bahwa dia itu tidak pernah setuju terhadap apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Nah, jadi dia tetap konsisten, ya, tetap konsisten sampai akhirnya terbukti juga ketidaksetujuannya itu, ya, karena ini akan terjadi, akan diduga akan mangkrak nantinya IKN ini. Kenapa? Karena menurut informasi bahwa dana untuk IKN itu atau anggaran diblokir. Kenapa? Karena tidak mencukupi lagi APBN untuk tahun 2025 ini untuk pembangunan IKN, ya. Karena kita tidak bisa memaksakan Bapak Prabowo Subianto untuk melanjutkan IKN, ya, karena dengan situasi dana yang dibutuhkan, ya, tidak bisa mencukupi APBN yang dimiliki, itu tidak mencukupi untuk pembangunan IKN, ya. Apalagi IKN belum ada sampai sekarang para investor yang mau berinvestasi ke IKN, ya, sehingga itu membuat kesulitan untuk melanjutkan pembangunan. Karena tentu kalau tidak ada investor teman-teman, maka pembangunan IKN itu anggarannya itu ya selalu berpatokan kepada APBN, ya, mengandalkan APBN. Nah, sedangkan APBN Indonesia sekarang ini, ya, itu tidak cukup, ya. Sedangkan untuk program makan bergizi gratis saja, ya, itu masih
ada kekurangan. Oke, kita lanjut. Ini kalau yang sering mengikuti politik pemerintah, cara Rocky beranalogi dan menyampaikan story itu nyambung. Andri botak suruh jadi bos bakso keliling di IKN. Nah, ngeri omongannya Rocky, saking gak kuatnya ada sampai ketawa doi. Luar biasa, Bung Rocky sangat tajam sekaligus diselipin sedikit humor satir. Makin keren, salam sehat Bung Rocky. Setuju, ide brilian. Sangat berkelas pemaparan Bung Rocky. Nah, siapapun kalau dengar penjelasan Rocky Gerung pasti senyum sendiri. Ya. Bagus juga usulanmu Bang Rocky. Setuju aku supaya kami gampang mendapatkan LPG 3 kg. Kami warga Tarakan Kaltara. Ada RG gua langsung tonton Josh akal sehat. Kapan ya Fufu Fafa ada di ILC? Angkat Adi Armando jadi ketua tim bazar IKN untuk menarik investor aliran goreng-goreng. Setuju banget IKN jadi pangkalan LPG 3 kg terus dijaga sama si Fufu Fevo. Nah, RG harus dijaga. Otaknya, pikirannya memang encer, lurus, sehat terus. Bung RG. Pangkalan gas true SARS Jot at its. Buat kandang ternak Mulyono saja biar cepat berkembang biak. Lengkaplah kedunguannya sampai sekarang dungu akut weka-weka gak ada bisa sadar waha makan tu IKN. Kemudian teman-teman, sudah ku bilang no Rocky no party. Ya, setuju Pak Gerung supaya IKN tidak mangkrak. Sebaiknya memang digunakan untuk menambah penghasilan rakyat khususnya warga Kalimantan. Gimana kalau bumi Kalimantan yang banyak warrawa dan sungainya? Kalau IKN dialihkan jadi kandang bebek kan bermanfaat tuh. Oke teman-teman, hahaha mantap Bang Rocky. Setuju suruh Gibran jaga pangkalan gas melon di IKN Pantas Poli. Dapat pembelian dengan jumlah lumayan, memang enak jika langsung dibayar. Namun jadi buat sengsara diri sendiri, orang lain yang ikut bantu. Ya, jika pembelian dengan tunai itu yang buat usaha rakyat kecil hancur. Saya pernah dengar ada yang dihutang jualannya dijanjikan dibayar beberapa bulan ke depan. Menutupi modal yang dihutang agar bisa belanja dan berjualan lagi. Penjual hutang kepada bank, namun dalam jangka yang dijanjikan hutang belum dibayar. Sementara harus bayar cicilan plus bunga utang banknya. Terus berlanjut, Pak akhir banknya bangkrut sementara hutang belum semua lunas. Hutang bank dilunasi dengan hutang pada teman-teman dekat, sehingga Pak sekarang belum bisa kan 100% hutang pada teman-teman. Nah, itu teman-teman ya mengenai komentar-komentar netizen mengenai yang disampaikan oleh Rocky Gerung, ya mengenai apa yang dilakukan oleh para pendukung Mulyono. Sampai jumpa di video berikutnya.